Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarhum li hamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, kemudian Bapak-bapak dosen, wakil dekan, dan Ibu panitia serta Ibu moderator, sahabat-sahabat sekalian, serta para narasumber tadi, Pak Dr. Alfi, ini Mas Gofar dari penerbit. Baik, jadi begini, tadi sudah dibangun satu semangat ya oleh Ibu supaya bangun. Jangan sampai saya bicara tasawuf tidur lagi, biasanya gitu. Ini pengalaman kalau saya mimpin zikir mulai Al-Fatihah itu sudah pada ngorok. Jadi mereka bertanya, kenapa Pak ini begitu Al-Fatihah sudah mulai ngantuk, nanti begitu imamnya mulai doa mulai bangun lagi mereka gitu. Nah, ini harus jadi penelitian bagian dari Fakultas Psikologi Islam ini. Kenapa orang mulai zikir kok ngantuk, jelang doa kok bangun gitu. Sama juga ketika khutbah Jumat itu, ya khotibnya mulai khutbah itu pada ngantuk. Begitu khotib sudah mulai ja'alallahu wa iyyakum minal faizin, bangun semua. Baik, jadi saya ingin menyampaikan takhalli, tahalli, tajalli itu 3 istilah di dalam dunia tasawuf. Anda bisa lihat di ensiklopedia tasawuf apa maknanya, tapi nanti akan saya sampaikan secara singkat saja sebagai metode pengembangan SDM berbasis tasawuf atau sufistik. Ya, jadi ini saya punya satu kisah perjalanan pengembangan metode ini ketika Telkom Indonesia itu berkali-kali ngundang para motivator untuk membangun SDM menurut pendekatan Islam. Saya nggak sebutkan namanya lah, banyak motivator terkenal di Indonesia, gagal semua selama 7 tahun. Nah, saya itu diundang ngaji di sana. Ngaji kitab Al-Hikam sebenarnya, bukan jadi motivator atau apa. Lama-lama para direksi meeting, Pak, bisa nggak Al-Hikam ini dijadikan basis pengembangan SDM katanya. Saya mikir, insya Allah bisa. Tolong Pak bikinin silabus. Silabus kira-kira ini nanti akan ada 58 tema, topik yang berbasis Al-Hikam untuk pengembangan SDM seluruh Telkom se-Indonesia. Saya tulis selama 3 bulan. Saya berangkatlah ke Bandung, pusat Telkom waktu di Bandung. Sampai di tengah jalan, nah ini peristiwa spiritual namanya ya. Saya seperti mendapat ilham. Tiba-tiba saya ditegur. Kitab Al-Hikam bukan untuk itu. Katanya hanya begitu aja kata-katanya. Wah, saya ini saya sudah mau ceramah 2000 ayat ini tentang Al-Hikam sebagai basis pengembangan SDM. Ya sudah, saya tetap berangkat sampai di Bandung, ya saya tetap ngaji hikam seperti biasanya akhirnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba itu berubah kesadaran spiritual yang berhubungan dengan etos kerja di Telkom tiba-tiba berubah aja. Jadi contoh misalnya jam 9 mereka itu biasanya
buka komputer itu saling main sosial media di pegawai-pegawai. Kemana, kadang-kadang ada orang yang diangkat dari manajer ke direktur, wah itu dibully macam-macam. Apa yang terjadi sejak saat itu, padahal saya nggak berbicara tentang ghibah, nggak ada bab ghibah di dalam tema saya. Itu tidak ada lagi orang ghibah. Tiba-tiba nggak ada bully-bulian hanya gara-gara begini. Anda selama jadi pegawai Telkom rutin nggak ketika ngeklik komputer itu membaca basmalah? Waduh, ya ada Pak, tapi wah lupa ini macam-macam. Ketika Anda ngambil pulpen mau nulis, baca basmalah lagi nggak? Wah, nggak pernah Pak itu. Hanya sekedar itu saja. Maka ketika dia baca sekedar Bismillahirrahmanirrahim, ngeklik komputernya, ghibah mulai hilang. Gitu. Nah, jadi ini sebagai sekilas saja intermezzo untuk menghantar takholli, tahalli, tajalli. Nah, di Quran itu istilahnya bukan takholli, tahalli, tajalli itu istilah yang dibangun oleh para ulama sufi. Di Al-Quran hanya ada istilah tazkiyah, tathir, tanwir boleh. Nah, tapi ya sama sebenarnya, sama. Tazkiyatun nafas itu hubungannya dengan takhliyah, takholli. Tathirul qulub, innallaha yuhibbut tawwabin, itu tazkiyah. Wa yuhibbul mutatahhirin, itu tahliyah atau tahalli atau tathirul qulub. Dua-duanya ada di dalam makom mahabbah. Yuhibbu dua kali oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu, sampai dua kali Allah. Kemudian baru tajalli. Nah, tajalli ini sebenarnya bukan urusan manusia. Maksudnya gini, ayo bertajalli yuk, ya nggak bisa. Ya, tajalli itu adalah akibat, bukan wilayah ikhtiar namanya. Ya, ikhtiar itu di wilayah takholli, tahalli. Tajalli adalah sebuah resonans pengalaman spiritual seseorang di balik proses takholli, tahalli. Tapi indikator-indikator boleh disampaikan. Saya sampaikan ini untuk apa? Metode pengembangan SDM. Karena apa? SDM untuk masyarakat modern ini dibangun oleh para, tentu saja bermula dari para psikolog, para filosof, ya, modern seperti Kierkegaard, Descartes, kemudian Sartre. Itu semua bicara tentang eksistensi diri. Mungkin teman-teman yang di filsafat atau ini sudah banyak membaca sejarah perkembangan eksistensialisme. Nah, rupanya setelah kita bolak-balik di Al-Quran, itu ada dua eksistensialisme yang muncul, ya, yang secara primordial ini, ya, itu dimulai dari iblis sebenarnya, eksistensialisme itu. Makanya disebutkan kenapa iblis itu mal'un, terlaknat, karena dia adalah bapak eksistensialis yang sejati sebenarnya. Ketika dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih hebat dari Adam. Kata di mana eksistensi? Di aku tadi. Maka ini dikembangkan oleh para filosof dan psikolog modern untuk membangun SDM. Aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku berdaya, aku kuasa, aku bangkit, macam-macam. Dan benar hebat. Dan itu dibuktikan kehebatan itu oleh Fir'aun.
Dia membangun superpower itu dari aku sampai pada tingkat yang paling puncak. Tidak ada eksistensialisme paling memuncak ketimbang Fir'aun, sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku jadi Tuhanmu yang paling. Itu puncak eksistensialisme yang nggak ada tandingannya, sudah. Dua eksistensialisme, ananya iblis dan ananya Fir'aun bersatu, dikembangkan oleh, dielaborasi oleh psikolog modern. Apakah dia sadar bahwa itu dari Fir'aun dan iblis? Wallahu a'lam. Tapi itu memiliki satu mata rantai luar biasa dalam proses peradaban manusia. Maka ini sudah diramalkan. Kenapa ini harus para ulama sufi mengangkat tema takholli awalnya. Oh, ini loh yang harus ditakholli ini awalnya. Karena apa? Ana itu adalah awalul hijab, awal hijab, awal tirai antara aku dengan Allah. Coba ini paling sederhana eksperimen saja. Ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu dan lalu Anda mengatakan konsentrasi penuh, wah, sampai ini karyaku. Pada sekian menit, sekian detik Anda mengatakan ini karyaku tadi, Allah ada di mana ketika itu? Tuhan ada di mana? Dan itu kita biarkan Tuhan tersingkir seharian 24 jam. Tuhan hanya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Loh, ini secara psikologis umat Islam itu bertuhan apa enggak nih sebenarnya? Kok Tuhan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Di waktu subuh ada, habis subuh hilang lagi, nanti zuhur ada lagi. Ini tugas besar kaum sufi sebenarnya, para sarjana sufi, untuk menghadirkan Tuhan kembali, Allah dalam sehari-hari full. Karena Allah tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser, tidak pernah bergerak, juga tidak pernah diam, tidak berpenjuru, tidak berwarna, tidak bertempat. Yang itu semua sebenarnya karakteristik makhluk, bukan Tuhan itu. Anda Allahu Akbar, Anda bayangkan tulisan Allah ada sinarnya, loh itu makhluk, bisa-bisa iblis itu tulisan Allah itu. Nah, inilah perlunya takholli. Malaikat pernah protes ya kepada Allah, ada ja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuhan, kok jadikan khalifatullah fil ard, namanya manusia ini, dia punya potensi dua yang sangat destruktif Tuhan, kata malaikat. Satu, dia merusak bumi. Yang kedua, penumpahan darah, kekerasan di dalam potensi manusia ini. Kenapa malaikat itu kok tahu? Nah, ini pertanyaan besar. Karena malaikat melihat seluruh kehidupan yang akan ini dengan kacamata, ini kalau di dalam tasawuf yang menjawab, saya lihat di buku-buku non tasawuf tidak ada yang menjawab ini. Kenapa malaikat kok bisa tahu manusia akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Rupanya menurut kacamata tasawuf, iya, malaikat melihat dari alamul malakut. Maka di alamul malakut itu lintas ruang dan waktu. Yang di situ dia bisa memandang, gitu loh. Ya, kalau di dalam bahasa sekarang at-tayyu. At-tayyu itu bahasa tasawuf sebenarnya. At-tayyu itu melipat waktu. Jadi kalau zaman dulu para sufi itu bisa melipat waktu. Sekejap 1000 tahun yang lalu masukin, sekejap lagi 1000 tahun yang akan datang, itu namanya melipat waktu. Ada lagi melipat ruang. Sekejap orang ke Mekah, sekejap sudah balik ke Indonesia, namanya melipat ruang, kuantum di situ. Tapi itu dikritik keras oleh Ibnu Athaillah, at-tayyul hakiki.
Melipat yang hakiki itu bukan kamu sekejap mengelilingi dunia, sekejap sampai ke bulan, balik lagi ke bumi. Itu kecil katanya. At-tayul hakiki, melipat yang hakiki, sekejap dunia dan akhirat ini Anda lipat. Dan Anda sudah di depan Allah tiba-tiba. Nah itu loh, fa'ainama tuwallu, menjaga fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap Allah. Jadi saya pikir-pikir ada ribuan definisi tentang tasawuf. Itu di Jawa itu sufi Jawa kuno mendefinisikan sederhana sekali, tapi kemudian ini dielaborasi menjadi kebudayaan yang rendah. Misalnya begini, ada istilah hidup ini sawang urip iki sawang sinawang, hidup ini saling memandang. Ya, itu sangat sofistik. Sangat sofistik itu bagaimana? Hakikat hidup ini ya saling pandang memandang antara Allah dengan hambanya. Bukan saling memandang dunia, bukan. Ya, kan gitu. Puncak sofistik al-ihsan anta abudallah ka'annaka taroh, seakan-akan engkau memandangnya. Fa'ilam takun taroh fa'innahu yarob, atau Anda dipandangnya. Oh, tasawuf itu soal sawang sinawang katanya. Tapi sekarang kan dielaborasi sawang sinawang itu saling lihat tetangga, saling oke. Yang kedua memang saling memandang makhluk. Apa? Kul fanzuru, bukan kul. Fanzuru madza fis samawati ma fil. Lihatlah apa yang tersembunyi di balik langit dan di balik bumi. Tidak satu pun ayat Al-Quran mengatakan lihatlah langit, lihatlah bumi. Tapi dunia modern V-nya dihilangkan. Lihatlah langit, lihatlah bumi, lalu lahirlah materialisme. Karena yang dilihat adalah benda, bukan yang tersembunyi di balik benda. Ada apa di balik langit dan di balik bumi, di balik gelas, di balik air, di balik atom, di balik nuklir? Ada asma'uhu, asma-asma Allah. Makanya pertama kali pendidikan yang diajarkan oleh Allah kepada manusia itu asma. Wa 'allama Adamal asma. Bukan sifat, bukan af'al, bukan apa. Rumus. Oke. Jadi kalau kita melihat apa saja, kemudian ini ada nama-nama Tuhan. Makanya kalau minuman, kok ada minuman haram, karena itu memanipulasi nama Tuhan untuk kepentingan hawa nafsu para peminum, para konsumen dan seterusnya. Kenapa orang bicara jorok kok berdosa? Karena di balik kata-kata jorok itu sebenarnya ada nama-nama Tuhan yang dia manipulasi untuk kepentingan hawa nafsunya jadi kalimat jorok. Itu loh awal dosa. Jangan dikira A, B, C, D itu bukan nama-nama Tuhan. Itu nama-nama Allah semua. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, nama Allah semua. Jadi kalau Anda susun menjadi kata, betapa hebatnya kata. Kata itu bisa merubah dunia. Karena ada nama Tuhan di situ. Oke. Takholli awalnya ini apa? Bahwa ini destruksi terhadap bumi dan menumpahkan darah, itu didukung oleh 3 hal. Saya kutipkan dari ungkapan Ibnu Athaillah Sakandari, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Ya, dasar akar. Kenapa 3 ini yang ini oleh beliau? Karena 3, maksiat, ghafalat, syahwat, ini yang dibangun oleh globalisasi ini.
Globalisasi ini kan membangun maksiat, membangun ghafalat, membangun syahwat sebenarnya. Coba Anda ekonom meneliti tentang konspirasi globalization. Ya ini. Untuk apa? Ar-ridha an-nafs, akarnya. Memanjakan diri. Eksistensialisme syahwat, ghafalat, dan maksiat tadi. Jadi kalau Anda misalnya, saya kok males ya sholat, gitu. Saya males tahajud, males baca Quran, ini kenapa ya? Ya karena Anda lebih ridho kepada hawa nafsu Anda. Nggak usah dicari-cari. Oke, lawan saja nafsu kita. Tiba-tiba Anda sudah kepengen sholat, pengen baca Quran, pengen ini. Makanya Rasulullah, Allah SWT mewajibkan kita puasa. Rasulullah sunahkan Sunan Kemis, Ayyamul Bid, hari Senin dan hari Kemis gitu. Ini kalau diteliti, coba yang dari fakultas, tapi nggak ada fakultas psikologi di sini ya, tapi Anda bisa meneliti itu secara eksperimental. Di hari Senin rata-rata emosi manusia itu naik. Di hari Kemis syahwat manusia naik. Itu. Nah itu, maka di perintah puasa kita. Ayyamul Bid, hari putih tanggal 15, tanggal berapa? 13, 14, 15 ya. Itu seluruh binatang-binatang, ya apalagi manusia, birahinya naik semua. Gitu. Makanya ketika purnama itu luar biasa, birahi manusia, binatang-binatang, sampai para nelayan itu tidak berani di pas purnama itu tidak berani ngambil rajungan di laut. Kadang-kadang nggak berani langsung masak karena pasti mengandung racun. Nah, itu birahinya keluar, itu binatang. Sampai segitunya hubungan ekologis ya dengan spiritualitas manusia, ya, lingkungan dan seterusnya. Nah, maka itu yang harus dieliminir. Imam Ghazali membuat 4 kitab, 4 jilid, 40 bab di Ihya Ulumuddin. Itu 40 tentang pintu-pintu kehidupan yang luar biasa, yang semua manusia beriman mengalami semua sebenarnya. Bahkan solusinya ada di sana ya, tentang hal-hal yang ditakhalli, yaitu al-akhlaq al-madhmumah, hal-hal yang harus ada tahalli, dimasukkannya al-akhlaq al-mahmudah ya. Lalu bagaimana nanti ya, produk akhirnya dengan dukungan-dukungan pandangan-pandangan beliau di 10 item terakhir dari 40 tadi. Itu saya kira luar biasa gitu. Belum ada sesistematis Al-Ghazali dalam soal perpaduan antara filsafat tasawuf dan amaliyah tasawuf. Karena tasawuf falsafi maupun tasawuf amali itu berpadu di sana dan aplikatif itu. Nah, ini tugas kita elaborasi untuk cara pandang masyarakat modern, lalu bagaimana ini. Baik, selanjutnya ada tajalli. Tajalli ini kalau di wilayah takhalli ya, itu suasana seseorang kalau sudah kosong, bersih dari hal yang buruk, dia akan memasuki apa yang disebut, jadi ini proses yang namanya, nanti Anda teman-teman yang mendalami itu, ada namanya taroki. Taroki itu menanjak. Jadi manusia itu misalnya begini, kalau Rasulullah SAW menyebutkan innal ghina ghinan nafs, sesungguhnya kaya itu adalah kaya jiwa. Apa sih yang disebut kaya jiwa yang selama ini kan kita anggap kaya jiwa itu? Rupanya
Menurut perspektif tasawuf, mungkin perspektif yang lain bisa beda. Yang disebut ghinan nafas, justru seseorang senantiasa fakir ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Itu loh ghinan nafas. Jadi dia, kenapa dia disebut? Karena dia al-ghina billah, merasa cukup dengan Allah saja. Hatinya, bukan pikirannya. Ya, bukan pikirannya. Nanti kalau pikiran Anda, silakan minum Pak. Mana ini? Allah, dia bilang gitu. Ini air Pak. Gitu. Ini air. Menurut pikiran ini kan air. Kalau menurut hati, yang tersembunyi di balik air ini apa? Ada asma-asma Allah. Maka dia harus baca Bismillahirrahmanirrahim supaya connecting antara hati kita dengan yang tersembunyi di balik air ini. Lalu ini namanya minuman yang barokah. Betapa banyak air yang kita minum nggak barokah gara-gara apa? Nggak connect antara asma Allah di sini dengan asma Allah di sini. Ya. Nah, ini maka ar-ridho anin nafas ini adalah satu titik sentral dalam pengembangan constraint faktor ya, faktor penghambat pengembangan SDM yang sesungguhnya. Sehingga di takholli nanti harus sebaliknya, adamur ridho anin nafas. Jadi kebalikannya aslu kulli ma'siyatin ya aslu kulli ta'atin. Wa ghaflatin ya kebalikannya adalah wayaqdhah, sadar diri, sadar aku ini hamba ternyata. Maka Rasulullah itu diilustrasikan dalam Isra Mi'raj itu, puncak perjalanan begitu ketemu Allah, ya Allah ternyata ana abduk, aku ini hamba ternyata. Aku ini hamba. Lah kalau sudah hamba gimana? Dikira puncak Isra Mi'raj itu ketika ketemu Allah di Sidratul Muntaha ketika itu. Bukan. Puncak kehambaan perjalanan itu ketika tanazzul. Nah ini istilah tasawuf namanya tanazzul. Anda turun ke bumi, ini loh puncaknya Isra Mi'raj. Rahmatan lil alamin, dengan oleh-oleh sholat. Sholat ini lambang syariat. Jadi sepuncak-puncak seorang sufi wajib syariat. Kalau ada orang mengaku sufi tapi nggak bersyariat, nggak sholat, oh durung dadi, belum jadi sufi dia, masih gila, boleh. Atau sok sufi bisa jadi. Tapi sholatnya billah, bersama Allah. Maksudnya apa? Nah inilah yang saya maksud dengan takholli tadi, agar taroki. Kita ingat ya satu ayat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah kami di tempat pintu masuk kebenaran atau benak yang benar. Apa mudkhala sidq? Adalah billah ilallah, dari bersama Allah menuju Allah, minallah ilallah. Jadi billah, lillah, minallah ilallah, itu loh mutakhalasid. Kira-kira kalau kita sholat, 4 hal ini ada nggak dalam diri kita? Mau ke masjid, ya Allah masukkanlah aku dalam atmosfer suasana yang kesadaranku adalah bersamamu. Apa itu hanya bagimu, darimu, dan menuju kepadamu. Kalau nggak gitu, Anda nggak bakal ikhlas dalam ibadah Anda. Anda justru jadi materialis. Sholat yang kelihatan uang, ya Allah, ini semoga rezeki muncul. Yang tergambarkan betapa banyak umat Islam sendiri memelihara materialisme ibadah. Dan ini tragedi, dan ini saya sebut selengkes Anda.
Jadi selangker bener. Nah, kemudian wa akhrijni mukhraja sidqa. Ketika aku sedang menuju mi'raj kepadamu ya Allah, ya bersamamu Allah. Jangan sampai Anda mi'raj ngotot zikir, merasa bisa zikir, merasa wah sampai tasbih pecah. Gitu. Wah, pecah tasbih. Karena apa? Keakuannya muncul di situ. Wah, aku bisa zikir. Ini zikirku untuk mengingatmu Tuhan. Emang kamu bisa mengingat Tuhan? Sejak kapan kamu bisa mengingat Tuhan? Maka saya sampaikan dalam soal zikir pun, zikir itu ada zikrul khaliq, zikrul khalqi lil khalqi. Zikirnya makhluk pada makhluk, kelihatannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kelihatan makhluk, tujuannya makhluk, makhluk oriented demi kepentingan kemakhlukan. Ya nggak bakal ketemu Allah Anda. Ada lagi zikrul khalqi lil khaliq, zikir yang makhluk kepada Allah. Ah, ini orang belajar zikir namanya. Aku tak belajar zikir kepadamu Tuhan. Aku rumongso merasa bisa zikir nih kayaknya. Wah. Itu namanya belajar zikir. Zikir yang diawali yang sesungguhnya adalah zikrul khaliq lil khalqi, zikirnya Allah kepada Anda. Maksudnya gimana? Aku mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sebenarnya akibat ingatanmu padaku Tuhan. Seneng nggak kalau Anda diingat oleh Allah lalu Anda berzikir? Loh, kalau istighfar gimana? Ampunan Allah mendahului istighfarmu sebenarnya. Kalau Anda tidak didahului oleh ampunan Allah, nggak bakal istighfar selama-lamanya. Ya, jangan dikira Anda tobat astagfirullahaladzim itu oke, secara syariat, secara tarbiyah pendidikan, bolehlah kita mendidik. Ayo istighfar nanti aku tak ampuni kata Allah. Itu didik Allah. Begitu Anda ketemu Allah, ya Allah ternyata istighfarku sejak kecil dulu sampai tua ini akibat ampunanmu. Maka saya sering ceritakan kisah Robiah Adawiyah didatangi oleh tokoh mafioso, ya kayak mafia lah, preman mafia yang reputasi membunuh orang sudah nggak karuan, mencuri, perampok, korupsi, macam-macam. Dia datang ke Robiah mau tobat. Robiah, Anda tahu kan karir saya sebagai mafia, gitu. Ya saya tahu. Kalau saya tobat, Allah mengampuni dosa saya enggak? Nah, kalau kita mendengar dari jawaban ulama atau yang ulama non tasawuf, pasti sebesar apapun dosamu akan diampuni oleh Allah kalau kamu tobat, kan gitu. Tapi Robiah tidak menjawab begitu. Apa jawabnya? Kalau Allah mengampuni kamu, kamu pasti bertobat. Nah, coba renungkan. Nah, ini namanya hakikatut taubah, yaitu ampunan Allah mendahului taubatmu. Mulai nanti Anda ketika istighfar 100 kali, yang syukur, yang gembira, karena ampunan Allah lebih mendahului istighfarmu tadi. Makanya yuhibbu, mahabbahnya Allah lo turun. Tawabin. Bukan istighfar sambil mencurigai Tuhan. Istighfar nih sudah 100 kali, kayaknya belum diampuni saya ini. Baru 1% yang 1% doang yang diampuni kelihatannya. Lah Anda mencurigai Allah namanya. Berapa kali Anda mencurigai Allah berakhir suudzon kepada Allah. Dan suudzon pada Allah itu perilaku yang dibenci oleh Allah. Ya, oke.
Terakhir, apa produk ini nanti? Setelah dieliminir melalui tahalli, dibangun melalui tahalli, maka produknya adalah al-adab wal akhlak. Ya. Jadi adab itu adalah akhlaknya qalbu sebenarnya. Akhlaknya batin itu adab. Adabani Rabbi, kata Rasulullah, Allah mendidik adab padaku. Tapi soal akhlak Rasulullah, bu'ithu liutamimma, untuk menyempurnakan. Maaf, saya mungkin berbeda dengan Bapak Dokter tadi. Revolusi akhlak, tidak ada revolusi akhlak itu dalam Islam. Yang ada menyempurnakan akhlak. Revolusi akhlak yang disempurnakan. Karena itu ya evolutif memang. Makanya ada bab di Quran itu bab sabar. Bab sabar. Ya, terima kasih. Bab tawakal. Bab ridho. Itu menunjukkan ada evolusi. Ada proses taroki pelan-pelan, tadarruj pelan-pelan. Nggak ada bayi gondrong semua, gawat. Gitu ya. Terima kasih. Saya kira demikian ya. Baik, terima kasih. Kita beri ulas untuk Pak Kiai Lukman. Sepertinya semuanya terhipnotis di Pak Kiai untuk melakukan tahalli dan bisa terus kerja.